Ya, pemirsa, pada Senin 6 November 2023, pemerintah resmi membuka masa penawaran Green Sukuk Retail atau Sukuk Tabungan seri ST011 kepada investor individu warga negara Indonesia secara online melalui platform mitra distribusi. Ya, adapun masa penawaran akan berlangsung mulai 6 November hingga 6 Desember 2023. ST11 diterbitkan dengan dua jenis produk dengan imbal hasil dan tenor yang berbeda, yakni untuk ST011 T2 dengan tenor 2 tahun dan tingkat imbalan floating with floor sekitar 6,3% per tahun. Dan ST11 T4 dengan tenor 4 tahun dan tingkat imbalan floating with floor sebesar 6,5% per tahun. Ya, melalui penerbitan sukuk tabungan seri ST11, pemerintah akan membiayai proyek ramah lingkungan di dua sektor, yakni transportasi berkelanjutan dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Hal ini diharapkan dapat memitigasi dampak perubahan iklim dan adaptasi atas perubahan iklim yang telah terjadi. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, ST11 pilihan berharga untuk kemandirian bangsa. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ristianti. Beliau adalah Kepala Subdirektorat Pengelolaan Transaksi SBSN DJPPR Kementerian Keuangan. Ya, selamat pagi Bu Risti. Selamat pagi Mas Prasetyo. Ya, salam sehat Bu. Salam sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Langsung saja nih, tahun ini pemerintah sudah menerbitkan sukuk tabungan seri ST011 ini ya, yang berarti pemerintah sudah menerbitkan sebanyak 11 seri sukuk tabungan. Nah, lantas apa Bu karakteristik dari ST11 yang berbeda dibandingkan dengan sukuk tabungan sebelumnya? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Mas Prasetyo. Jadi memang kalau perbedaannya ini pertama bahwa untuk ST011 ini kita buat tenornya ada dua ya, tenornya 2 tahun dan 4 tahun. Nah, sebelum-sebelumnya itu kami masih terbitkan dalam satu tenor gitu ya, dan kemudian mulai dari ST010 di tahun ini itu kami terbitkan 2 tenor. Karena apa? Karena kami melihat bahwa ternyata dari sisi investor itu bukan hanya mereka membutuhkan untuk seri-seri yang tenornya 2 tahun, tapi mereka juga memiliki kebutuhan untuk berinvestasi untuk tenor yang lebih panjang, yaitu di tenor 4 tahun, seperti itu. Nah, kemudian yang berbeda dibandingkan yang kemarin itu adalah untuk ST11 ini yang tadi disampaikan Mas Prasetyo ya, untuk ST11 di tenor 2 itu imbalannya 63% dan yang tenor 4 itu 6,5%, seperti itu. Sementara yang lain-lainnya sama ya, Mas, seperti itu. Baik, nah lantas mengapa pemerintah menerbitkan sukuk tabungan ST11 T4 ini dengan konsep green sukuk Bu? Ya, karena pertama itu pemerintah melihat bahwa saat ini itu kita lihat bahwa budaya untuk sadar lingkungan itu udah mulai banyak gitu ya, dan terutama sekali pertama adalah dari sisi untuk green sukuk ini adalah merupakan satu inovasi ya dari pemerintah seperti itu, dan kemudian pemerintah juga ikut serta di dalam Paris Agreement. Kemudian ini diejawantahkan artinya diterjemahkan ya dalam satu national NDC, namanya National Determined Contribution gitu ya, di mana nanti pemerintah menargetkan untuk adanya penurunan gas rumah kaca ya di tahun 2030 itu kalau dengan usaha sendiri itu di sekitar 31,89% penurunannya. Sementara kalau misalnya untuk adanya bantuan dari luar negeri itu ya, dari dukungan internasional itu targetnya adalah 43,20%. Dan juga kemudian adalah adanya perlu dukungan selain dukungan dari pemerintah ya, karena ada keterbatasan dari sisi fiskal pemerintah untuk membiayai dana-dana yang terkait dengan green ini, maka pemerintah juga melibatkan ya dana-dana dari masyarakat ini gitu ya. Jadi sehingga kami menerbitkan sukuk tabungan yang di tenor 4 tahun ini adalah
merupakan green sukuk. Oke. Kemudian juga ada komitmen ya dari pemerintah terhadap SDG, yaitu Sustainable Development Goals gitu ya, di mana pemerintah komitmen untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan dan sebagainya seperti itu. Ya, dan juga mungkin saya bisa menyampaikan bahwa Ya. untuk green sukuk ini diterbitkan selain di domestik seperti ST011 yang tenor 4 tahun ini, kami juga pemerintah menerbitkan juga di pasar internasional dan itu sudah mendapatkan 16 penghargaan internasional dari lembaga-lembaga yang artinya lembaga-lembaga yang kompeten gitu ya, seperti misalnya Finance Asia gitu, kemudian Euromoney, Climate Bond Initiative dan sebagainya. Seperti itu mungkin kira-kira ya Mas Pras. Iya, berarti sebenarnya responnya cukup positif ya dari tadi Iya, investor di domestik sendiri maupun di luar negeri. Tadi ada 16 bahkan penghargaan internasional yang sudah diraih begitu ya dengan Green Sukuk besutan dari Indonesia ini. Lantas seperti apa sih mekanisme dari penerbitan sukuk tabungan ST11T4 ini dengan konsep Green Sukuk, Bu? iya. Sebenarnya mekanismenya ini sederhana saja ya, Ya, jadi samalah dengan sukuk tabungan yang lain-lainnya yang terdahulu dan juga sukuk tabungan yang tenor 2 yang tidak melalui ini bukan merupakan green gitu ya. Jadi kalau untuk mekanismenya ini tinggal nanti dari sisi investornya itu bisa langsung saja berinvestasi. Ini kan kita menggunakan platform online ya, oke. sehingga nanti bisa mungkin masuk ke websitenya DJPPR itu ya, https www.djppr.kemenq.go.id/sukuk tabungan ya, kemudian nanti masuk di sana. Di situ ada banyak informasi tentang ST011 termasuk memorandum informasinya gitu ya. Kemudian bahan-bahan yang bisa dibaca seperti itu di investor. Kemudian landing page dari 32 mitra distribusi yang bekerja sama dengan pemerintah gitu ya dalam penjualan ST011 ini. Kemudian nanti tinggal klik saja ya di landing page tersebut, kemudian mengikuti aja secara online gitu ya perintah-perintah untuk melakukan pemesanan dan sebagainya. Jadi pada dasarnya nanti pertama-tama nanti registrasi dulu kalau memang belum punya ya SID-nya itu ya. Kemudian juga kalau belum punya rekening ya mungkin dibuka dulu rekeningnya gitu ya di bank tertentu gitu ya. Kemudian nanti melakukan pemesanan nanti ada kode billing, kemudian nanti dibayar gitu ya pembayaran, dan setelah nanti pembayaran sukses nanti akan diberikan pemberitahuan seperti itu. Nah nanti di bulan Desember ya, di akhir bulan Desember maksimal nanti akan mendapatkan konfirmasi itu dari mitra distribusi bahwa investor sudah mendapatkan sudah memiliki tentang kepemilikannya dari investor tersebut terhadap green sukuk tersebut gitu ya. Jadi sama aja sih ST2 dan ST4. Cuma kalau untuk yang green ini pemerintah bukan sekedar menerbitkan demikian saja, tapi itu tunduk terhadap framework. Jadi framework mengenai green sukuk, green bonds begitu ya, dan tunduk juga di frameworknya SDGs seperti itu. Jadi untuk pemilihan dari artinya proyek-proyek hijau ya kan ini nanti prosidnya khusus yang untuk T4 yang green sukuk ini prosidnya nanti akan ke proyek-proyek pemerintah yang sifatnya proyek-proyek hijau gitu ya, Oke. green project gitu. Nah itu jadi itu perbedaannya ya mungkin. Nah nanti kalau sudah berinvestasi di situ berarti sama halnya dengan para investor ini berarti sudah ikut mendukung pemerintah di dalam membangun, artinya peduli terhadap lingkungan gitu ya. Seperti Baik. itu mungkin. Oke, nah Bu Silakan. Risti, ini menarik kalau kita lihat sebagai upaya untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan begitu ya. Kementerian Keuangan tentunya terus juga melakukan upaya untuk melakukan kreatif and inovatif financing. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga nih kepada pemirsa apa sih kira-kira yang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam mengembangkan kreatif Ya, and inovatif financing ini? ya. Jadi
yang dilakukan pemerintah ya dalam hal kreatif dan inovatif financing ini sudah banyak ya, pemerintah melakukan project financing sukuk, artinya proceed dari sukuk itu nanti digunakan untuk membangun langsung earmark ke proyek-proyek pemerintah gitu ya. Oke, Nah, proyek-proyek pemerintah ini tentunya proyek-proyek yang dia bukan income generated gitu, artinya pemerintah tidak mendapatkan profit dari situ, tapi ini adalah pemerintah memang benar-benar berkomitmen gitu ya untuk membangun infrastruktur atau proyek-proyek ini sehingga nanti bisa mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat gitu ya. Salah satu proyek mungkin seperti jembatan Yotova gitu ya di Papua seperti itu. Nah, itu yang langsung di-earmark melalui suku. Kemudian juga jembatan Pulau Balang gitu ya, yang di Kalimantan juga itu. Itu contoh-contohnya. Kemudian juga sebenarnya penerbitan Green Sukuk ini sendiri yang sekarang sedang dilakukan pemerintah secara konsisten sejak tahun 2018 gitu ya, baik melalui penerbitan sukuk di pasar internasional gitu ya, dan juga dari penerbitannya di domestik itu melalui sukuk tabungan ini gitu ya, secara konsisten sejak tahun 2018 gitu ya, pemerintah menerbitkan sukuk tabungan ini untuk dalam rangka pembiayaan green sukuk gitu ya. Nah, tapi oke. sejak tahun ini itu kan ada 2 tenor. Jadi ada satu tenornya itu adalah dedikasinya untuk green gitu ya. Kemudian juga uh, adanya SBN Retail yang kita terbitkan melalui platform online itu merupakan satu inovasi juga sehingga mempermudah bagi para investor untuk bisa berinvestasi gitu. Oke, berarti akan banyak pilihan berarti ya bagi investor begitu Iya, di Indonesia ya terkait dengan terbitan-terbitan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan atau surat utang sendiri baik yang retail maupun juga mungkin kaitannya dengan obligasi lainnya begitu. Nah, ini terkait dengan penawaran ST11 saat ini. Apakah kira-kira dapat menambah jumlah investor baru atau tidak? Tahan dulu jawabannya Bu Risti, kita akan jeda sebentar ya. ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Ibu Rustianti, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Transaksi SBSN di JPPR Kementerian Keuangan. Baik Bu Risti, kita akan lanjutkan kembali lantas dengan penawaran dari ST11 saat ini mungkin bisa disampaikan nih. Kira-kira dapatkah menambah jumlah investor baru yang lebih banyak lagi dan seperti apa sih minat investor terhadap ST11 nih Bu? Ya, baik. Ya, Eh, Kami optimis ya mengenai penambahan investor baru. Kalau kita lihat di sukuk tabungan yang sebelumnya, sukuk tabungan 010, itu kita udah mencapai investor barunya itu sekitar 15.000 gitu, 15.000 investor seperti itu. Sebelumnya 13.000 ya. Jadi meningkat terus gitu. Jadi kami juga optimis karena kami melihat bahwa ya. sebenarnya ini dari sisi investornya sendiri, generasi milenial atau generasi Y dan juga generasi Z, itu juga semakin meningkat ternyata jumlahnya. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, di tahun 2016 untuk investor yang generasi Z, itu masih di bawah 1% untuk investasinya ya. Artinya dari sisi jumlahnya gitu ya. Kemudian pada tahun 2021 ini sudah di atas 1% dan kemarin ini di ST yang 010 itu sudah lebih dari 3% malah justru. Nah, untuk generasi Y itu sendiri juga peningkatannya cukup pesat ya. Dan kami melihat bahwa sekarang sudah mendominasi gitu, bahkan sekitar di antara kisaran 55% sampai 60% seperti itu Hmm, jumlahnya. Jadi untuk kedepannya kami merasa bahwa untuk instrumen ini dan juga instrumennya tentunya menarik ya, instrumen oke. yang sukuk tabungan ini menarik dan juga ini tujuannya adalah baik ya, termasuk juga untuk eh, mendukung lingkungan hidup seperti itu. Nah, saya rasa dan kami rasa ini tentunya juga eh, pasti didukung gitu ya oleh investor-investor. Jadi data-data yang kami dapatkan seperti itu, Pak, Ya, baik. Mas Pras. Oke, Ya. tapi kalau kita lihat dengan
keunggulan yang dimiliki yang juga mungkin bisa disampaikan begitu sehingga membuat yakin nih saya dan mungkin calon investor ya untuk bisa menjadi salah satu investor di Sukuk Tabungan 11 ini apa yang bisa disampaikan, Bu? Keunggulan-keunggulan apa sih yang dimiliki dari ST11 ini? Oh iya. Nah ini memang penting ini ya supaya diketahui Ya, gitu oleh para calon investor di sukuk tabungan. Pertama ini aman, aman karena artinya nanti untuk pembayaran imbalannya kan nanti akan disampaikan setiap bulannya ini ya. oke. Kemudian untuk nanti pada saat jatuh tempo itu yang tadi diinvestasikan itu ya, artinya nilai pokok investasinya itu semuanya dibayarkan oleh pemerintah. Bahkan waktunya pun sudah ditentukan oleh pemerintah dan tidak ada keterlambatan gitu dalam pembayarannya gitu ya oleh pemerintah. Dan itu juga ada amanah dari undang-undang yang harus dilakukan oleh pemerintah yang sedang berjalan ini gitu ya untuk pembayaran imbalan dan juga nilai pokoknya. Nah, kita bisa mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 itu ada mengenai surat berharga syariah negara atau SBSN. Kemudian dia mudah dan terjangkau. Mudah kenapa? Karena kita menggunakan platform online sehingga bisa diakses oleh para calon investor ini selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Jadi artinya dalam kondisi santai di rumah pun bisa mau malam, mau pagi dan sebagainya itu bisa dilakukan gitu ya karena menggunakan platform online. Kemudian juga terjangkau gitu, karena minimal dari investasinya itu adalah 1 juta gitu ya dan untuk ST011 ini untuk yang tenor 2 tahun minimal 1 juta, maksimal 5 miliar, kemudian untuk yang tenor 4 tahun ini minimal 1 juta dan maksimalnya 10 miliar. Kemudian juga ini menarik karena kuponnya nih floating ya, jadi artinya kalau ini kan untuk kupon 6,3 dan 6,5% ini adalah di atas dari BI rate ya. Ya. Dari BI rate kalau yang 6,3 itu kan berarti 30 basis ya di atasnya BI rate yang sekarang 6%. Jadi kalau misalnya nanti BI rate meningkat gitu, naik gitu ya, ada potensi yang didapatkan keuntungan dari investor ini yang diperoleh oleh investor adalah kenaikan dari kuponnya. Karena kuponnya ini floating rate, kemudian nanti tiap 3 bulan sekali dilakukan penyesuaian gitu, bisa timbalan seperti itu. Jadi ada kemungkinan naik, tapi kalau misalnya BI rate turun, ini tidak akan menyebabkan kuponnya turun. Jadi ini namanya floating with floor. Nah, Ya. floornya itu yang sekarang ini ya, kupon ini. Kemudian juga kalau berinvestasi di sukuk tabungan 011 berarti ikut membantu pemerintah dalam membangun bangsa dan khusus untuk yang T4 berarti ikut mendukung program pemerintah ya dalam hal ketahanan dari perubahan iklim gitu ya dan juga untuk sustainable transportasi karena salah satunya adalah proyeknya nanti adalah untuk perkereta apian seperti itu. Nah, Oke. ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dan juga syariah ya Iya, iya. memenuhi prinsip syariah karena untuk yang investor barangkali ada yang memang devoted gitu ke syariah. Nah ini jadi nggak usah ragu lagi ya untuk berinvestasi di sukuk tabungan ini. Iya, berarti banyak Demikian sekali Mas ya Pras. keunggulan yang bisa dirasakan begitu bagi masyarakat yang ingin berinvestasi di Sukuk Tabungan 11 pilihan berharga untuk kemandiran bangsa ini. Lantas bagaimana kalau Ya, saya dan juga pemirsa Bu ingin menjadi salah satu investornya, bagaimana mekanismenya kalau kita mau beli ataupun berinvestasi secara online? iya. Bisa Mhm, ada 2 cara gitu mhm, ya. Jadi yang pertama melalui landing page-nya dari para mitra distribusi yang bisa masuk ke website-nya DJPPR tadi oke, www. Apa tadi triple https kemudian slash www.djppr.kemenq.go.id terus slash sukuk tabungan. mmm, Nah, itu nanti ada di landing page itu ada beberapa medis tinggal diklik aja ya mana yang kira-kira calon investor ingin menginvestasikannya melalui mitra distribusi tersebut. Tapi kalau misalnya para calon investor ini juga sudah punya misalnya mobile banking gitu ya, melalui website
melalui webnya ya, webnya dari mitra distribusi itu juga bisa gitu. Untuk fintech barangkali kan sudah ada platformnya, aplikasinya Oke, sendiri ya, atau webnya sendiri gitu. Nah itu bisa masuk ke situ gitu. Jadi ada beberapa beberapa cara gitu. Bisa melalui yang tadi websitenya DJPPR atau melalui ini langsung ke mitra distribusi ya. aplikasinya atau ke webnya seperti itu. Baik, Bu Risti, lantas seberapa besar sih prospek dari sukuk tabungan ini begitu Anda melihat di tahun 2024 mendatang? Oh, kami optimis ya, Ya, pemerintah, optimis dengan ini karena, mungkin kami perlu menyampaikan juga Mas Pras, bahwa, untuk sukuk negara ini kami punya sahabat sukuk negara. Nah, oke. sahabat sukuk negara ini siapa sih sebenarnya yang selalu setia gitu, apa namanya, berinvestasi gitu, paling tidak kita ada dapat dukungan dari sahabat sukuk negara ini gitu ya. Mereka rutin gitu ya untuk, terus berinvestasi di, sukuk-sukuk. Nah, kami juga punya sukuk retail SR dan juga punya sukuk tabungan ini. Nah ini, selain itu juga kita melihat dari data-data ya, selalu ada peningkatan dari waktu ke waktu. Nah ini untuk 2024 tentunya kami tetap optimis gitu ya, karena memang, untuk, apa namanya, untuk instrumen-instrumen pemerintah ini, itu memang diminati karena pertama, resikonya kan, bisa bisa dikatakan zero risk seperti Oke. itu. Dan ini bukan investasi bodong gitu ya, jadinya, Iya iya, pas investor kan, ya memang kita betul. nggak bisa harap Ya, bahwa, apa namanya, imbalannya akan sangat mungkin sampai 11%, yes. 12% dan sebagainya, tapi ini harga yang wajar gitu ya. Jadi, kalau invest di instrumennya pemerintah nggak usah sport jantung gitu loh artinya gitu ya. Gitu Iya ya itu Mas dia, Pras? karena sudah mendapat jaminan sendiri dari pemerintah ya terkait dengan investasi yang diterbitkan untuk sukuk Iya, tabungan ST11 ini. Baik, Bu Risti terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Sukses Bu untuk penerbitan ST11-nya, semoga banyak sama-sama. diserap begitu oleh investor di Indonesia. Selamat Amin amin, terima baik, kasih selamat doanya. melanjutkan Sama aktivitas Mas Anda Pras, kembali, sampai berjumpa lagi. makasih banyak. Ya. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.